Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam dunia modern saat ini, di mana orang selalu ingin bergerak cepat, tentu sikap bertele-tele atau membuang banyak waktu dan energi untuk sesuatu hal yang sebenarnya dapat dilakukan dalam waktu singkat sering tidak disukai oleh banyak orang. Misalnya, dalam sebuah pertemuan, kita tentu geram ketika orang berbicara bertele-tele atau dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Begitu pula dalam doa. Hal ini kita temui ketika kita berdoa bersama dalam komunitas religius, dalam keluarga, dan komunitas gereja. Kita tentu tidak suka ketika petugas doa membawakan doa terlalu lama dan bertele-tele. Bahkan, tak jarang kita sering menggerutu ketika berhadapan dengan situasi demikian. Doa adalah suatu relasi iman, harap, dan kasih. Di dalamnya, seseorang menyatakan imannya kepada Allah, memuji dan memuliakan Tuhan Allahnya. Doa adalah ungkapan sebuah harapan bahwa si pendoa menyadari ia tidak mampu mencukupi dirinya dan keluarga secara sendiri. Ada hal yang berada di luar kemampuannya, seperti penyakit kanker, corona, HIV dan AIDS, dan lain-lain. Hanya Tuhanlah harapan akhir satu-satunya. Maka dia datang kepada Tuhan. Doa adalah ungkapan kasih, sebagaimana Tuhan mengasihinya. Dia pun dalam berdoa menyatakan kasihnya kepada Tuhan dan sesama, entah mengampuni, menolong orang yang menderita, serta berbagai kebajikan lainnya. Orang Farisi dan ahli Taurat suka berdoa panjang-panjang dan hanya untuk dirinya sendiri. Yesus menghendaki cara berdoa yang sesungguhnya. Maka ia mengajarkan doa Bapa Kami seperti dalam Injil hari ini. Doa Bapa Kami adalah doa yang sudah kita kenal, bahkan hafal sejak usia dini. Dalam doa ini terkandung 3 unsur: iman, harap, dan kasih. Pertama, orang harus memuliakan Allah sebagai sumber pencipta dan pemberi segala sesuatu, dan memohon datangnya kerajaannya ke dalam dirinya dan ke atas bumi. Kerajaan ini berisikan nilai kasih, damai sejahtera, dan keadilan. Kerajaan itu harus bisa memenuhi hati kita, supaya kita bisa berlaku adil, hidup damai, dan saling menghargai. Kita memasrahkan hidup kita, keluarga, komunitas kita kepada Allah adalah sebuah ungkapan iman. Setelah itu, sebagai ungkapan harapan, kita memohon rezeki dari Tuhan sebagai sumber rahmat dan segalanya. Lalu dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan karena sadar bahwa setiap saat kita berbuat dosa. Dan kita juga perlu mengampuni sesama kita supaya hidup kita dipenuhi rasa damai dan kasih mengasihi. Inilah yang diinginkan Tuhan Yesus dari para muridnya dan kita pengikutnya bila kita mau
mau berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya berdoa. Doa yang singkat namun syarat makna. Doa yang baik bukan dilihat dari banyaknya kata-kata atau seberapa lama seseorang berdoa, melainkan kemurnian hati dan buah dari doa yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Sangatlah ironis ketika seseorang menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, namun sikap lakunya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hendaknya kedekatan relasi kita dengan Tuhan membuat kita juga dekat dengan sesama, menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih, lemah lembut, dan penuh pengampunan. Dengan demikian, doa-doa kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain yang kita jumpai dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing.